Di Banten, ada kisah-kisah yang gak akan Anda temukan di buku sejarah. Kisah-kisah ini hidup, diyakini, dan diwariskan turun-temurun. Hari ini, kita akan coba menelusuri salah satu legenda yang paling memikat dari tanah yang dijuluki Tanah Para Wali ini. Oke, kita mulai perjalanan ini di Banten. Di sini, sejarah itu bukan cuma soal artefak atau catatan kuno. Bagi masyarakatnya, sejarah juga tentang kekuatan spiritual yang katanya masih sangat kuat terasa sampai sekarang. Nah, dari sekian banyak tokoh, fokus kita kali ini jatuh pada satu sosok yang paling dihormati sekaligus paling misterius, Syekh Maulana Maghribi. Ini dia pertanyaannya. Kalau kita coba cari jejak beliau di catatan sejarah, wah, itu susah banget. Justru karena minimnya bukti inilah, sosoknya jadi seperti teka-teki yang bikin kita makin penasaran. Petunjuk pertama bisa kita dapat dari namanya sendiri. Syekh itu kan gelar untuk seorang guru spiritual yang sangat dihormati. Nah, Maghribi itu merujuk ke barat atau Maghrib, kemungkinan besar dari Timur Tengah. Jadi dari namanya saja sudah menandakan kalau beliau ini seorang pengembara suci dari negeri yang jauh. Misterinya jadi makin dalam pas kita coba cari tahu kapan beliau hidup. Ada yang bilang beliau hidup setelah era Kesultanan Banten. Tapi, ada juga yang percaya beliau itu sudah ada jauh sebelum kerajaan Pajajaran berdiri. Dua teori yang beda banget kan? Ketidakpastian inilah yang justru bikin sosoknya semakin legendaris. Karena fakta sejarahnya sangat sedikit, warisan beliau ini, ya, bukan dibangun dari tanggal atau tahun. Warisannya dibangun dari fondasi kisah-kisah ajaib yang diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oke, kita masuk ke legenda pertama, dan ini mungkin yang paling terkenal. Ceritanya berpusat di peristirahatan terakhir beliau, sebuah kisah yang, sepertinya menentang logika dan hukum alam. Coba bayangin ya, di tengah hutan yang lebat dan liar, area makamnya itu bersih sempurna. Nggak ada rumput liar sama sekali. Anehnya lagi, seorang saksi pernah cerita, dia mau membersihkan area itu tapi kaget karena nggak ada satupun daun yang jatuh di atas makam. Inilah kesaksian pertama tentang keramat atau kekuatan suci yang diyakini menyelimuti tempat itu. Ada lagi cerita lain, ini datangnya langsung dari warga yang tinggal di dekat sana. Kali ini bukan soal penglihatan, tapi soal indera penciuman, sebuah wangi yang misterius dan katanya jadi jauh lebih kuat di waktu-waktu tertentu. Pengaruh beliau itu nggak cuma terasa setelah wafat loh. Ada legenda yang menceritakan tentang sebuah pusat peradaban Islam yang beliau bangun. Nah, yang aneh, setelah beliau wafat, desa yang tadinya ramai itu lenyap begitu saja. Kembali jadi hutan, seolah-olah ikut pulang bersama beliau. Tapi, jangan kira cerita-cerita ini cuma dongeng dari masa lalu ya. Keajaiban-keajaiban itu diyakini masih terjadi sampai sekarang dan ada saksi matanya. Orang ini adalah penjaga resmi makamnya, Sang Kuncen. Beliau sendiri bilang, kalau mau diceritakan semua kejadian luar biasa di sana, satu hari pun nggak akan cukup. Dari sekian banyak cerita, beliau bersedia membagikan satu saja pengalaman pribadi yang katanya nggak akan pernah bisa beliau lupakan seumur hidupnya. Nah, kesaksian modern soal cahaya misterius ini jadi semacam jembatan ya. Jembatan yang kuat banget yang menyambungkan legenda-legenda dari masa lalu dengan pengalaman spiritual yang nyata di masa kini. Oke, dari semua legenda kuno sampai kesaksian modern tadi, kita jadi mulai dapat gambaran utuh nih kenapa sosok Syekh Maulana Maghribi ini begitu penting dan abadi di hati masyarakat. Jadi, seberapa besar sih pengaruh spiritualnya di zaman sekarang? Jawabannya, mungkin ada di lokasi makamnya sendiri. Ini yang unik, lokasinya itu cuma 1 kilometer dari pusat kota Pandeglang yang rame. Tapi begitu Anda masuk, suasananya langsung berubah, terasa kayak di pedalaman hutan. Dan yang luar biasa, tempat ini nggak pernah sepi dari para peziarah yang datang dari mana-mana. Jadi, intinya apa? Warisan Syekh Maghribi itu nggak tertulis di atas kertas, tapi terukir kuat dalam keyakinan. Beliau adalah seorang waliullah, makamnya jadi tujuan ziarah penting, dan semua pengaruhnya lahir dari cerita dan keajaiban. Beliau adalah salah satu fondasi keyakinan di Pandeglang. Kisah Syekh Maulana Maghribi ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Kalau cerita menjadi satu-satunya bukti, di mana sih sebenarnya batas antara keyakinan dan sejarah? Dan mungkin, bagi jutaan orang yang percaya, batas itu memang sudah tidak penting lagi.